Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri, saya dari kelas 4A TBD 1901006. Di sini saya akan memberikan contoh komunikasi dari teknisi pelayanan darah kepada keluarga pemohon darah. Selamat menyimak. Halo PMI Solo, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi Mbak. Mbak, saya butuh darah golongan A. Apa di PMI Solo ada stoknya? Untuk permintaan darah komponennya apa ya Mbak? Bisa darah lengkap, trombosit, terus sel darah merah atau vescosen plasma Mbak. Kata dokter itu yang untuk pasien demam berdarah, yang trombositnya turun. Baik Mbak, kalau trombosit golongan A di PMI itu ready Mbak. Butuhnya berapa kantong? Butuhnya saya 4 kantong Mbak. Oh ya, untuk alur permintaan darah ke PMI itu bagaimana ya Mbak? Baik Mbak, akan saya jelaskan. Jadi alur permintaan darah ke PMI yaitu pihak rumah sakit memberi surat pengantar ke pasien atau ke keluarga pasien beserta sampel darah pasien sekitar 3 mili. Kemudian surat dan sampel pasien tersebut dibawa ke PMI. Setelah itu nanti diarahkan ke lantai 2 ke bagian CSO Mbak. Nah, di bagian CSO nanti surat pengantar dan sampel darah itu akan kami input. Setelah itu jika sudah, sampel dan surat pengantar dibawa ke laborat untuk dilakukan uji cocok serasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Nah, apabila pemeriksaannya sudah selesai, nanti pihak rumah sakit biasanya kami kabari Mbak. Kalau untuk prosesnya kira-kira berapa lama ya Mbak? Nanti sekitar 3-4 jam Mbak. Mohon maaf Mbak, untuk satu kantong darahnya itu harganya berapa ya? Jadi kalau darah itu sebenarnya gratis Mbak, hanya saja ada biaya pengganti pengolahan darah yaitu sebesar 360.000. Nah, biaya BPPD itu meliputi biaya pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, HIV, dan untuk bahan penunjang lainnya, serta untuk pembelian bahan reagen yang digunakan dalam pemeriksaan tersebut Mbak. Begitu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak, ada yang ditanyakan lagi Mbak? Oh ya, nanti yang ngambil darah itu dari pihak keluarga atau dari pihak rumah sakit? Biasanya dari pihak rumah sakit Mbak, ada bapak kurirnya yang biasa mengambil darah ke PMI Mbak. Oh begitu, baik, terima kasih infonya ya Mbak. Iya, sama-sama, semoga sehat selalu Mbak. Setelah melihat video yang baru saja ditampilkan, saya akan memberikan poin-poin penting dalam alur permintaan darah ke PMI. Yang pertama, surat pengantar permintaan darah harus ditandatangani oleh dokter penanggung jawab pasien. Kemudian yang kedua, sampel harus bervolume 3 cc atau lebih. Kemudian dalam tabung sampel itu harus ada identitas pasien. Identitas pasien meliputi nama pasien, golongan darah, tanggal lahir, dan nomor register atau nomor RM. Yang ketiga, golongan darah pasien. Golongan darah pasien harus tertera dalam surat permintaan darah dari rumah sakit. Kemudian keempat, itu komponen darah yang diminta. Nanti pihak dokter atau pihak rumah sakit akan memberikan komponen darah yang diminta seperti whole blood atau darah lengkap, kemudian sel darah merah atau PRC, kemudian trombosit ataupun FFP. Kemudian yang kelima, proses pengerjaan atau proses pemeriksaan di laborat sekitar 3-4 jam. Kemudian yang keenam, biaya pengganti pengolahan darah harganya per kantong 360.000. Itu biaya pengganti pengolahan darah meliputi biaya pemeriksaan golongan darah, biaya pemeriksaan uji cocok serasi,
biaya pemeriksaan HBsAg atau hepatitis B, biaya pemeriksaan hepatitis C, biaya pemeriksaan sifilis, dan biaya pemeriksaan HIV, serta untuk biaya jasa dan penunjang lainnya. Jadi, untuk informasi kepada masyarakat umum bahwa sesungguhnya itu minta darah gratis, hanya saja ada biaya pengganti pengolahan darah. Sekian gambaran informasi mengenai alur permintaan darah ke PMI. Semoga bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Semangat pagi.